Sopo tuh? Ora Zainal. Kasih pagi. Pagi. Zoom. Pak Kepala, izin Pak, dari media Pak, di wawancara jenengan Pak. Sebelum sidang dimulai, majelis memberikan waktu kepada para awak media untuk meliput, mengambil gambar dalam persidangan ini. Kita kasih waktu 2 menit nih. Silakan. Rencana pelaporan pidana kita masih dalam berkonsultasi ya. Jadi kaitannya apakah nanti itu laporan itu akan mendukung dengan proses pembuktian perdata ini atau tidak. Karena kan kita tahu kan juga di Jogja itu kan sudah ada gugatan juga kepada Sivitas UGM ya. Jadi rektor, wakil rektor, bahkan Pak Kasmujo juga digugat, terus ada juga dari perpustakaan kan juga masuk dalam gugatannya dari Pak siapa itu yang Kamardin ya. Kamardin itu kan itu sudah menggugat itu. Jadi kita juga masih mempertimbangkan gitu. Artinya laporan itu belum disampaikan ke Polda Bogor. Oh belum. Itu masih kita pertimbangkan dan mungkin nanti akan segera kita eksekusi dalam waktu dekat. Kira-kira materi yang akan disampaikan untuk mendukung laporan pidana itu apa? Ya belum bisa kita sampaikan sekarang. Karena ya yang jelas pastinya itu secara garis besar ya, itu kan terkait dengan pembuktian. Jadi kalau pembuktiannya kan untuk seperti UGM ini kan yang namanya skripsi, terus yang namanya intinya dokumen-dokumen yang bisa dipublikasikan itu kan tidak boleh disembunyikan, intinya kan begitu. Jadi kalau saya dulu skripsi itu kan ada beberapa fotokopi, 5 kemungkinan ya, kalau nggak salah 5. Nah, itu kan salah satunya saya bawa pulang, beberapa itu ditinggal di universitas, di kampus, dan salah satunya itu biasanya ada di perpustakaan dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi nggak skripsi itu kan intinya kan itu sebuah tulisan, sebuah penelitian yang bisa dipublikasikan, kira-kira begitu. Kalau yang soal Pak Mahfud MD, prosesnya sudah seperti ini? Itu juga masih kita pertimbangkan untuk dasar-dasar hukumnya dan kita juga sedang mengumpulkan bukti-buktinya juga. Kemungkinan akan di Solo atau di Jakarta atau di mana? Bisa kemungkinan di Jakarta, bisa juga di Polda Jateng, atau bisa juga di Polresta. Karena kalau untuk pelaporannya Pak Mahfud ini kan seperti yang lokus deliktinya kan kita melihatnya, mengunduhnya kan bisa di beberapa di berbagai tempat, karena kan posisinya Pak Mahfud itu menyiarkan di di pemberitaan yang resmi ya, kan di seluruh Indonesia. Ini laporannya pidana atau perdata? Yang kita sedang rancang adalah pidana. Kalau untuk Mahfud pertimbangannya Pak melaporkan pidana? Ya kemarin itu kan Pak Mahfud ini kan memberikan sebuah pidato dan lain sebagainya ya, dan di situ kan beliau ini kan berkomentar tentang perkara ijazah palsu. Nah,
kaitannya adalah Pak Mahfud ini seorang guru besar dan seorang akademisi. Ketika beliau itu mengeluarkan statement di depan publik, itu kan juga harus menghormati. Jadi ketika persidangan ini sedang berjalan, itu kan juga tidak, menurut kami Pak Mahfud itu kan tidak seharusnya memberikan pendapat tentang ya kalau gugatan untuk mencabut ijazah itu harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini. Ya kita hormati dulu untuk persidangan ini. Kalau itu kan bisa kita simpulkan kan sebagai penghinaan terhadap peradilan. Mediasi hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Ya, oleh karena itu pada mediasi hari Rabu yang akan datang kami tidak perlu lagi untuk hadir menghadap mediator, akan tetapi tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 tetap diminta atas kehadirannya karena masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pembahasan bersama-sama dengan penggugat dan mediator. Tapi untuk kepentingan tergugat 1 sesuai dengan tuntutan, oleh karena kami sama sekali tidak pernah mau memenuhi, bahkan kami akan beri kesempatan ya, secara leluasa di dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara supaya penggugat ini mampu membuktikan ya atas dalil gugatannya yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kami betul-betul sebagai kuasa hukum tergugat yang baik hati karena mau memberi kesempatan secara leluasa kepada penggugat untuk membuktikan atas kebenaran dari gugatannya bahwa ijazah palsu tersebut akan dibuktikan di persidangan. Jadi tergugat ini menutup pintu damai atau masih ada tergugat 1 sudah menutup pintu untuk damai karena kami punya keyakinan bahwa atas keabsahan ijazah Pak Jokowi menurut saya sudah terkonfirmasi dengan adanya penjelasan baik dari UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah dari Fakultas Kehutanan, ya, Sarjana Kehutanan, maupun SMA 6 yang menerbitkan ijazah SMA 6 atas nama Pak Jokowi, berarti telah terkonfirmasi atas keabsahan ijazah tersebut dan menurut sudut pandang kami tidak perlu adanya uji lab dan sebagainya seperti opini yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu dilakukan uji lab. Bagi kami tidak perlu. Kecuali ya pihak penggugat, pihak UGM menyangkal atas keabsahan ijazah yang diterbitkan, begitu juga SMA 6. Oleh karena SMA 6 maupun UGM setelah kami coba untuk koordinasi, klarifikasi melalui kuasa hukumnya, semuanya telah terkonfirmasi bahwa benar UGM menerbitkan ijazah tersebut dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya. Demikian juga SMA 6. Bahkan hal itu kami dapatkan tidak sekedar dari institusi, melainkan para alumnus terutama angkatan Pak Jokowi pada waktu itu. Untuk agenda berikutnya, khususnya tergugat 1 menunggu pemberitahuan sidang yang akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Akan tetapi untuk tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 masih diminta menghadap mediator bersama-sama penggugat melakukan mediasi untuk yang terakhir kali ini. Begitu teman-teman semuanya. Tergugat 1 kami sudah sampaikan kepada mediator. Bukan semata-mata kehendak kami, tapi oleh mediator memang memberikan suatu pemahaman khususnya tergugat 1 oleh karena sudah menyatakan deadlock dengan pihak penggugat, maka tidak perlu lagi hadir dalam forum mediasi. Ya. Deadlock dari tergugat 1 atau dari pihak? Dengan sendirinya kedua belah pihak. Jadi apa yang dituntut oleh pihak penggugat
apabila tergugat satu tidak memenuhi, dengan sendirinya kan deadlock. Kalau mediator dalam hal ini sebatas memfasilitasi, tidak ada otoritas memberikan suatu putusan, melainkan semuanya diserahkan pada para pihak. Maka mediasi hari ini oleh mediator sudah menyatakan deadlock, sehingga tidak ada kewajiban untuk hadir dalam forum mediasi pada jadwal hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Itu yang menjadi